Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat? Masih kuat? Sampai jam 12 nih ini. Masih kuat? Salam patriot. Salam patriot. Uniwara. Apa tekad kita? Capek? Angkat tangan yang capek. Angkat tangan yang capek. Angkat tangan yang capek. Loh, saya tanya capek, capek. Angkat tangan nggak mau. Capek, capek. Teman-teman, berapa jam ini di kampus? Mulai pagi tadi jam 7 sampai jam sekarang jam berapa? 13. Teman-teman capek ya? Teman-teman coba kita refleksi bareng-bareng. Yang kenapa? Asik kan? Supaya yang pegang HP kelihatan. Saya nggak mau ketika saya nerangkan itu pegang HP. Teman-teman semua, kalau hari ini sudah 13 jam itu kita cuman seharian. Jam itu kita seharian, teman-teman. Sudah. Teman-teman, 13 jam hari ini. Halo. Biar saya yang ngomong. Teman-teman, ayah kita di rumah itu berkali-kali mencucurkan keringat. Kalian hanya 13 jam saja ngeluh. Bagaimana seorang ayah bapak di rumah berat, teman-teman. Sudah memikirkan betapa beratnya ayah kita di rumah? Sangat berat sekali. Kalian cuma hanya 13 jam itu sudah ngeluh. Semua bilang berat. Teman-teman semua, next berikutnya. Teman-teman, think about your life. Sudah memikirkan masa depan? Hari ini sudah memikirkan masa depan? Apa yang dipikirkan?
kok ditanya capek, kok capek tadi. Patriot Uniwara itu tidak boleh capek. Pejuang Uniwara itu nggak boleh capek. Cuman 13 jam itu sudah bilang capek. Kita ngeluh. Bapak ibu kita di rumah banting tulang, kadang kepala itu di bawah, kaki di atas. Kadang bapak kita itu nggak punya uang, tapi mereka nggak ngeluh kepada kalian. Hanya 13 jam sudah bilang capek. Saya pengen tahu dari sini, yang ayahnya sudah tiada, angkat tangan. 1, 2, angkat tangan yang ayahnya tiada. Angkat tangan. Angkat tangan yang ayahnya tiada. 1, 2. Angkat tangan kurang tinggi. Enggak apa-apa, kurang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang sebelah sini angkat tangan ayahnya yang tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedua ini angkat tangan yang ayah dan ibunya tiada. Ayah ibu tiada. 1, 2. Berapa orang ayah ibu yang tiada? 1, 2, 3. Teman-teman, beruntunglah teman-teman semua yang ayah dan ibunya masih ada. Banyak dari teman-teman kita di samping ini yang ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Ada ayah, ibu ada, ibu ada, ayah tidak ada. Yang ibunya tidak ada tadi, saya pengen tahu sosok seorang ayah menurut kamu seperti apa? Kamu bilang capek tadi. Ayahku bahwa kalau nggak ada ayah, nggak ada papa. Ya kan? Begitu bilang capek. Teman-teman semua, saya adalah orang yang beruntung yang ayah, ibu, bapak, mak saya itu masih ada. Mak dan ibu dan bapak saya itu adalah orang yang tidak pernah lulus sekolah dasar. Tapi bapak dan ibu saya dan mak saya adalah orang yang menghantarkan saya bisa doktor dan S3. Bapak dan ibu saya adalah orang yang menghantarkan saya berdiri hari ini di sini. Saya tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada doa, langkah saya untuk ke kampus ini. Teman-teman, 2,5 bulan ini adalah saya orang yang sibuk sekali di kampus ini. Tapi ingat, karena bapak dan ibu saya masih ada hari ini, saya setiap 1 minggu kemarin itu saya datang. Setiap minggu libur saya pulang ke rumah. Tapi 2 bulan ini saya tidak pernah pulang ke rumah setiap hari Minggu, karena hari Minggu saya harus ada aktivitas, baik mewakili kampus atau aktivitas pribadi.
Tapi teman-teman semua, saya selalu setiap melangkah mau memberikan kebijakan, setiap melangkah mau kemana, itu saya selalu telepon ibu. Apa yang saya minta kepada ibu? Saya hanya meminta Fatihah, Bu, Fatihahkan hari ini. Saya dengarkan. Betapa Fatihah ibu, doa ibu sangat berharga bagi saya, teman-teman. Sekarang kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu, mau minta ke siapa? Apalagi yang ini nih, yang laki-laki ini membentak ibu, apalagi melawan ayah, langkah suksesmu akan terhalang. Ada yang masih bentak ibu? Ada? Di sini ada nggak yang masih bentak ibu? Saya tidak mau pulang dari sini kalian membentak ibu. Mulai hari ini, langkah suksesmu tidak akan tercapai. Kalau tadi yang bilang bahwa kalian sudah memikirkan bahwa ke depan kalian akan sukses, tidak akan kalau kalian bentak ibu. Jangan macam-macam dengan ibu, dan jangan macam-macam dengan ayah. Kalau ada ayah, biasanya duduk di gandok depan. Kalau nggak ngopi rokokan, itu mikirkan kamu bayar apa, pakai apa bayarnya, kuliah. Teman-teman semua, kalau saya boleh cerita begini teman-teman, gambar itu adalah gambar kalian bagaimana dididik, dirawat oleh ayah dan ibu kita. Sejak kecil kita masuk ke SD, TK, hari ini kalian sudah masuk ke perguruan tinggi di Uniwara ini. Siapa pahlawannya? Pahlawannya adalah ayah dan ibu. Sengsara teman-teman kalau tidak punya ibu. Mana tadi yang tidak punya ibu? Saya pengen tahu. Biar yang ngelawan ibu itu tahu. Siapa yang gak punya ibu? Bagaimana hidup tanpa didampingi oleh orang tua? Hampa teman-teman. Bersyukurlah kita yang masih punya ibu. Saya nggak mau teman-teman besok saya undang ayah ibu kalian, nggak tahu siapa yang datang. Hampa teman-teman. Teman-teman, kenapa ayah ibu kita itu wajib kita hormati dan kita muliakan? Begini, saya punya cerita teman-teman. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana. Bahkan saking sederhananya itu saya kadang pagi makan kalau ada, kalau enggak saya enggak makan. Langsung berangkat sekolah. Karena kekurangan gizi atau protein, saya itu orang yang tidak bisa menerima pelajaran. Apa yang saya lakukan teman-teman? Ini hebatnya ibu teman-teman, belum hebatnya bapak. Saya pernah suatu saat, saking sulitnya menerima pelajaran, itu saya minta kepada ibu habis subuh untuk berangkat, ngerti berangkat ya?
berangkang di bawah ibu. Ini saya masih ingat. Berangkang di bawah ibu, ketika otak saya ini pas ada di bawah ibu, saya suruh doa. Bu, doakan saya menjadi orang yang pintar dan cerdas dan sukses. Itu ibu doakan. Kelas 2 SD pada waktu itu. Saya setiap melangkah di dalam karir itu biasanya pulang ke rumah, saya cium kaki ibu. Angkat tangan yang sudah nyium kaki ibu. Keren kalian. Nggak boleh bohong loh. Yang laki-laki semua. Yang ini ada? Sudah nyium kaki ibu? Keren kalian. Siapa yang sering minta air kaki ibu? Saya setiap ujian UNAS itu ya dulu, itu selalu minta air kaki ibu, biasanya dikirim ke pondok. Habis subuh sampai detik ini, demi Allah wallahi saya tidak pernah bentak ibu saya. Jangan macam-macam, teman-teman. Besok pulang dari sini, silahkan minta maaf kepada ibu dan bapak. Pertanyaannya, yang tidak punya bapak minta maaf ke siapa? Yang tidak punya ibu minta maaf ke siapa? Kalau ingin sukses teman-teman semua, maka hormati ibu dan tidak ada kata-kata bentak kepada orang tua. Nih yang biasanya, nah terno aku nang pasar, moh. Nah terno tukokno aku terasi, gak gelem, sik nyekel HP. Nemen kalian baik. Nah, tukok nomi langsung berangkat. Tidak ada kata itu, dia, gak ada, langsung berangkat. Kalau belum terasa, kalau nggak punya ayah dan ibu, kalau sudah tidak ada keduanya, sangat hampa teman-teman. Hidup tidak terarah. Mau dibawa kemana? Hancur hidup ini. Mana tadi yang tidak ada ayah dan ibunya? Ada? Hampa teman-teman. Di sini ada yang nggak ada ayah dan ibu? Oke. Gimana rasanya nggak ada ayah dan ibu? Sosok ayah dan sosok ibu. Jangan nangis. Kok nangis aku? Gimana? Dengarkan semua. Leka eman sama nang ayah nang ibu. Iki lho, contohnya. Tidak ada tujuan hidup katanya. Masih mau nyakit ibu?
peringatan bagi kita semua yang masih lengkap ayah ibunya. Jangan pernah permainkan ibumu, jangan pernah engkau bentak ibumu, karena kesuksesanmu itu ada di ayah dan ibumu. Camkan omongan saya ini, teman-teman. Dan itu sudah saya buktikan. Ya. Berikutnya, think about your life. You have been created unique and born on you. Teman-teman, kita ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah, orang yang unik dan hanya satu, dan tidak akan hidup lagi yang seperti ini. Karena diciptakan oleh Allah hanya satu saja dan unik ini, dan ini tidak akan diciptakan lagi oleh Allah di masa yang akan datang. Sehingga ketika berpikir bagaimana kita harus sukses, maka dipikirkan hari ini, mulai hari ini di kampus ini. Di bawahnya, teman-teman, berikutnya. Ini umur berapa sih teman-teman ini sekarang? 18. Kalau umur kalian itu adalah 68, maka hari ini sisa hidup kita kalian adalah 50. Pertanyaannya, 18 itu sudah ngapain kalian? 18 itu sampai hari ini mau ngapain kan? Sudah total belajar, baca buku, diskusi, cari jaringan, sudah dilakukan? Kalau 68, kalau umur kita itu hanya 40, sisa berapa hari ini? Kalau 40 sisa berapa? 22. Sehingga teman-teman semua, sisa umur kita ini maksimalkan memikirkan kesuksesan kita dan masa depan kita. Beda umur orang dulu dengan orang sekarang. Mentok hari ini itu adalah 58, 60 kalau nyampe. Sehingga kelanjutannya adalah, teman-teman, kita itu punya waktu 24 jam dikurangi tidur 8 jam, sisanya adalah 16 jam. Apakah 16 jam kalian sudah maksimal belajar? Katanya Imam Syafi'i itu, kalau kita itu tidak lelahnya mencari ilmu, maka nanti akan dapatnya kebodohan. Sehingga teman-teman semua, sisa 16 jam itu nanti dipikirkan dibuat apa selama 4 tahun.
kakak-kakak kelasmu yang sudah lulus alumni ini di sini, ini mereka sudah hari ini berkarir dan banyak yang jadi PNS. Tinggal kita ini. Jadi kampus ini ngerumat setiap tahun, ngerumat gini-ginian. Kami terbebani kate diapakno anake wong iki. Seandainya ini tidak belajar semua, tak pengangguran kabeh. Jadi beban negara, kata Sri Mulyani. Dipikirkan 16 jam itu akan dibuat apa oleh teman-teman semua. Paling kalau baca buku paling 5 menit. Sisanya turun gabuti, turun ngopine, turun rasa-rasane. Bisa-bisa hidup kita ini tidak pernah dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga teman-teman semua, kalau dilanjutkan ke bawah, next, ini perhitungannya teman-teman. Kita ada 291.000 jam ketika kita umur 68. Ketika 68 ya teman-teman. Pertanyaannya adalah yang bawah. No ask yourself how you will spend this. Pertanyaannya adalah, kita ini hari ini mau ngapain 291? Sebelum ada kata berikutnya, before you die, sebelum kita mati. Kampus ini sudah menyiapkan perpustakaan di sana, besar perpustakaannya. Hari Senin masuk, ada tugas dari dosen, langsung ke perpus. Pinjam buku di sana. Hari Selasa ada tugas dosen, langsung ke perpus. Fenomenanya adalah hari ini tidak suka baca buku. Ingat teman-teman, orang yang sukses itu adalah orang yang baca buku. Sudah ada berapa buku di rumah? Angkat tangan yang punya buku di rumah, buku baca ya. Novel. Tadi senang novel. Boleh. Nah, sekarang sudah nggak ke novel lagi, kecuali yang bahasa Indonesia mungkin ya. Sekarang ke buku yang ekonomi mikro makro. Yang bahasa Inggris ke grammar ya. Yang PAI, Al-Quran dan Hadis, PGSAI, yang ilmu komputer, coding. Mulai hari Senin, saya pengen kalian baca buku. Menjaga integritas karya ilmiah, makalah. Ojo untuk kopas kabeh, wong dicupuk di kopas terus dipresentasikan. Berikan presentasi hari Senin atau hari Selasa dan seterusnya. Berikan presentasi yang keren kepada teman-temanmu. Kalau bisa presentasimu daging semua, materi terbaru semua.
Jangan pernah menyerah ketika ada kesulitan di dalam membaca atau di dalam teori. Apa tekad kita? Lamun. Teman-teman, kita punya komitmen bahwa saya, teman-teman semua harus sukses. Besok saya akan komitmen dengan bapak atau ibumu. Makanya besok kami undang. Sehingga teman-teman semua kita komitmen bersama-sama. Saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada kalian. Kalian wajib memberikan pelayanan terbaik kepada dirimu sendiri. Untuk apa? Untuk belajar. Siap untuk belajar? Tak semangat. Siap untuk belajar? Teman-teman semua, terima kasih sudah membersamai kami di kampus ini. Terima kasih semuanya. Kami punya keinginan, kalian punya keinginan. Sehingga match antara kami kampus ini, kalian dan orang tua itu harus punya keinginan yang sama, mengantarkan kalian untuk menjadi orang yang sukses. Itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman semua. Masih capek? Bohong, tadi bilang capek. Masih capek? Itu patriot Uniwara. Bukan hanya kalian yang nginep, dosen tuh nginep semua. Jadi kami komitmen, aku yang nginep. Karena besok kita ketemu jam 3:30 atau 3:30 ya, 2:30 di masjid. Kita ketemu di sana. Besok materinya adalah saya akan menjelaskan tentang wudhu. Biar saya tidak ditanya oleh Allah besok, duwe mahasiswa diajari wudhu enggak. Besok saya ajari tentang sholat. Cek tenang. Wis wudhu dah. Sekarepan tuh. Sekarepan itu. Besok saya dasar sekali tentang wudhu dan tentang sholat. Bagaimana sholat yang benar. Itu teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. 2041. Sekarang hidupkan lampu api senternya. Angkat semua teman-teman. Yuk, bisa di video di depan ya. Mudah-mudahan kita diambil oleh rumahnya dan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah kenal kepada beliau, teman-teman. Tidak pernah kenal,
tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka, tapi hebatnya adalah beliau itu membawa modul kepada kita. Apa modulnya? Modulnya adalah cahaya. Cahaya hari ini, cahaya tentang kita hidup dengan diri kita, hidup dengan teman-teman kita, hidup dengan orang-orang sekitar kita, hidup dengan dosen kita, hidup dengan para pemimpin kita. Itulah modul yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman semua. Boleh istirahat setelah ini, langsung tidur. Besok biar fresh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.